Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita mau bahas soal elektrokimia. Ini untuk soal khusus UTBK ya. Oke, untuk soal yang pertama, pada elektrolisis larutan natrium klorida, oke perhatiin ya, ini katanya larutan. Di katoda terbentuk gas sebanyak 11,2 desimeter kubik pada suhu dan tekanan tertentu. Oke, berarti di sini kita harus buat dulu nih reaksi elektrolisisnya gitu. Karena kan di sini yang diminta itu adalah reaksi elektrolisisnya dari natrium klorida. Oke, jadi kita buat dulu nih, teman-teman perhatiin ya. Kalau misalnya untuk elektrolisis, perhatikan apakah dia disebutin larutan atau lelehan, karena nanti bakalan beda. Terus di sini nggak diketahui elektrodanya apa, dan jika elektrodanya nggak diketahui, berarti itu merupakan inert. Oke, berarti di sini NaCl dia aqua. Dia akan terion menjadi Na plus ditambah Cl-. Oke. Di katoda katanya, oke, berarti Na. Na kan di larutan ya. Jadi kalau misalnya di larutan, kalau dia berasal dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, ya, kationnya, itu berarti yang mengalami hidrolisis adalah air, bukan ionnya sendiri. Oke, berarti ingat kalau di katoda itu dia nangkap elektronnya, berarti 2H2O ditambah 2 elektron, itu akan menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Oke, ini katanya terbentuk gas. Gas yang dimaksud adalah hidrogen ya, yaitu 11,2 desimeter kubik. Dan ini diketahui pada suhu dan keadaan standar, berarti itu dalam keadaan STP. Oke, desimeter kubik itu sama juga dengan liter ya. Berarti sekarang kita bisa cari jumlah molnya berapa. Oke, teman-teman ingat lagi kalau dalam keadaan STP, jumlah molnya itu dia harus dibagi, maksudnya bagi berapa gitu. Jadi kan kalau misalnya di dalam volume STP, yaitu volume dibagi dengan volume STP. Volumenya di sini 11,2 liter dibagi 22,4 liter per mol gitu. Jadi 11,2 dibagi 22,4 itu sama dengan setengahnya. Oke. 0,5 mol. Jadi mol HCl di sini 0,5. Yang ditanya adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir. Oke, teman-teman perhatikan. Ini muatan ketetapan ini ya. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb atau sama dengan 1 mol elektron. Oke, sini kan ada elektron ya. Jadi ini yang diketahui itu adalah H2. Oke, molnya ya. Nah, ini ada elektron sini. Ingat, kalau salah satu dalam persamaan reaksi diketahui molnya, berarti untuk yang lainnya bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Tapi perhatikan dulu apakah reaksinya itu udah setara atau belum. Oke, ini udah setara ya. Yang ditanya adalah elektron, berarti ini koefisiennya ya. Dari elektron 2 per koefisien yang diketahui molnya adalah hidrogen. 1 dikali dengan mol hidrogen yaitu 0,5. Berarti 2 kali 0,5 itu kan 1 mol. Nah, berarti 1 mol elektron berapa Faraday? 1 Faraday. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Pada elektrolisis larutan, ini larutan lagi ya, tembaga sulfat dengan, di sini disebutin elektrodanya inert, dihasilkan 224 gas liter STP di anoda. Oke, katanya massa endapan di katodanya. Berarti kita harus buat dulu nih reaksi hidrolisisnya. Berarti ini larutan ya. Berarti Cu2+ ditambah SO4 2-. Berarti di katodanya siapa yang mengalami reaksi reduksi? Yaitu Cu-nya sendiri. Karena kan dia bukan berasal dari golongan 1, 2, Al atau Mn. Berarti di katoda itu menangkap elektron Cu2+ ditambah dia menangkap 2 elektron sehingga akan terbentuk endapan Cu. Nah, di katoda ini yang ditanya, berapakah massanya ini? Oke gitu. Sekarang kita buat dulu nih di anoda. Oke, teman-teman perhatikan, ini ada SO4. Jadi kalau di anoda itu atau di anionnya terdapat ion, jenisnya itu adalah asam oksi, anion asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi di anodanya itu adalah airnya sendiri. Ingat, kalau anoda itu berarti dia melepaskan oksigen. Jadi 2H2O ini akan terbentuk 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Oke, jadi di sini kan katanya oksigen gas. Nah, gas yang dimaksud adalah oksigen ini.
Oke, kita cek ini katanya volumenya yaitu 224 mili. Nah, dalam keadaan STP, berarti kita bisa cari molnya ya. Ingat, molnya sama dengan volume per volume STP. Dan ini harus dalam satuan liter. Oke, karena kan bawahnya ini adalah liter. Ini berarti kalau kita jadikan ke liter, berarti ini kan 0,224 liter. Berarti sama dengan 0,244 dibagi 22,4. Oke, berapakah jumlah molnya? Kita hitung dulu ya. Berarti 224 ini oke dibagi 22,4. Oke, berarti ini 0,01 ya. Oh iya, 12 bentar. 0,01 mol. Oke. Mol oksigennya ada. Nih, yang ditanyakan Cu. Nih, perhatiin nih teman-teman ya. Yang reaksi di katoda dan reaksi di anoda apa yang sama? Jumlah elektronnya. Oke, berarti kita harus lihat dulu nih jumlah elektron yang ada di anoda ini dulu. Berarti pakai perbandingan koefisien ya. Koefisiennya elektron di sini 4 dibagi dengan koefisiennya oksigen, yaitu 1 dikali dengan mol oksigen yaitu 0,01. Berarti sama dengan 0,04 mol. Oke, berarti di sini jumlah elektronnya 0,04, di sini juga sama ya, 0,04. Jadi teman-teman jangan pengaruh kepada jumlah angka koefisiennya. Jadi kalau dia senyawanya sama atau jumlah elektronnya, ini kan jumlah elektron nih, sama-sama elektron ya. Jadi dia nggak berpengaruh kepada jumlah koefisiennya kalau dia sama. Berarti kalau di sini untuk 4 elektron dia 0,04, ini juga sama, yaitu 0,04 juga. Oke, yang ditanya adalah Cu, berarti sekarang kita cari molnya Cu pakai perbandingan koefisien. Yaitu koefisiennya Cu 1 dibagi ini koefisiennya elektron sini ada 2 dikali dengan molnya yaitu 0,04. Berarti sama dengan 0,02 mol. Oke, yang ditanya bukan molnya tetapi ditanya adalah masanya. Oke, jadi kalau udah ada mol berarti massa sama dengan mol dikali AR, ya kan? Molnya sama dengan 0,02, AR-nya juga udah diketahui yaitu 63,5 dari AR-nya Cu ya. Jadi kalau misalnya kita kali 63,5 dikali 0,02 itu berarti sama dengan 1,27 gram. Oke, ketemu 1,27 ya, bukan 0,21. Gampang kan? Next lagi. Pada elektrolisis, larutan nikel sulfat, bukan nitrogen ya, nikel sulfat, untuk mengendapkan 0,59 gram nikel dengan arus, di sini yang ditanya adalah waktunya. Berarti sekarang kita cari dulu ya, kita buat dulu persamaan reaksinya. Ini kalau misalnya kita ionin menjadi Ni2+, ini tambah SO4 2-. Kita buat reaksi elektrolisis dulu di katoda karena kan ada endapan nikel. Nikel itu bukan berasal dari golongan 1, golongan 2, Al atau Mn, berarti yang mengalami reduksi adalah dia sendiri. Berarti Ni2+ ditambah 2 elektron, ini menjadi Ni. Oke, di sini katanya Ni-nya dia molnya, berapa ya molnya? Masanya yaitu 0,59, gram. Berarti kita harus cari dulu nih molnya. Mol kan massa ya, massa per AR. Ini 2 belakang koma ya, berarti 0,01 mol. Apa hubungannya? Berarti hubungannya itu adalah dengan elektron ya. Dengan elektron, berarti kalau ini kita cari mol elektronnya, ini ya 0,01 mol, berarti ini cari perbandingan koefisien, berarti 2 banding ini 1 dikali 0,01. Berarti ini sama dengan 0,02 mol. Yang ditanya adalah waktu. Ini mol elektron ya. Teman-teman pernah nggak ketemu rumus ini? Mau cepat ya. Mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500. Ya kan? Kita kan mau cari waktu nih. Ampernya ada. Tinggal masukin aja. Mol elektronnya yaitu 0,02 sama dengan I-nya adalah 1,93 dikali T yang dicari dibagi 96.500. Berarti ingat ya, ini dikali silang. Jadi
Jadi 0,02 itu dikali dengan 96.500 berarti ini 1930. Ini 1,93 T. Oke, dibagi dengan T. Dibagi dengan 1,93. Ya kan? Berarti ini adalah 1000. Oke, jadi 1000 detik. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya. Next lagi. Dalam elektrolisis larutan, oke, ini larutannya beda lagi, yaitu tembaga 2 nitrat. Oke, tembaga 2 nitrat dengan elektrodanya inert. Oke, inert lagi. Kita buat dulu nih reaksi elektrolisisnya. Oke, ini kita ionin lagi, yaitu Cu2+. Ini ingat ya, indeks lawannya itu dalam muatannya. Jadi Cu2+ ditambah 2NO3-. Ini elektroda inert, oke, katanya 127 gram Cu diendapkan. Berarti kita buat dulu reaksi elektrolisis yang ada di katoda. Cu itu bukan berasal dari golongan 1, 2, Al atau Mn, berarti dia sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Berarti Cu2+ ditambah 2 elektron itu menjadi Cu. Oke. Ini tadi katanya Cu-nya yaitu 1,27 gram. Oke, lagi-lagi ya, kalau ada massa, berarti kita bisa hitung apa? Good. Kita bisa ngitung mol. Mol sama dengan massa per AR, karena kan ini unsur. Berarti sama dengan 1,27 dibagi dengan 63,5. Kayak gitu. Jadi setelah dapat nanti jumlah molnya, baru kita hubungkan ke yang lainnya, kayak gitu. Jadi jika salah satunya udah ada, itu sangat-sangat membantu banget kita. Jadi 127 dibagi 63,5 yaitu ini 0,02 ya. 0,02 mol. Oke. Ini sama dengan 0,2 mol. Terus apa lagi nih? Volume gas yang dihasilkan di anoda. Oke, yang ditanya adalah yang di anoda ya. Berarti kita buat reaksi di anodanya. Ingat, ini adalah anion sisa asam oksi. Oke, yang ada O-nya. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi di anodanya adalah air. Oke, oksidasi itu kan dia melepaskan elektron. Jadi 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Jadi yang ditanya itu adalah volume dari oksigen ini berapa pada keadaan, oke teman-teman, hati-hati nih, dalam keadaan 1 atm 0 derajat Celcius, ini keadaan apa? Oke, good. Ini dalam keadaan STP. Oke. Berarti apa hubungannya? Cek lagi, apa yang sama dalam yang ada di katoda dan di anodanya? Yaitu elektronnya. Oke, berarti ini Cu-nya udah tahu, berarti kita harus cari nih mol elektron yang di sini berapa. Ingat ya, pakai perbandingan koefisien ya. Jadi koefisiennya elektron 2 dibagi ini koefisiennya 1 dikali dengan molnya yaitu 0,02, ini berarti 0,04. Oke, temu nih mol elektron. Mol elektronnya juga di sini sama. Oke, jadi berapapun jumlah elektron dalam reaksinya, baik di katoda dan anoda, itu jumlahnya sama. Oke, jadi ini 0,04. Kita yang mau dicari adalah oksigen, berarti kita harus cari molnya oksigen. Oke, mol oksigen berarti koefisiennya 1 dibagi dengan koefisiennya elektron 4 dikali dengan molnya yaitu 0,04, berarti ini sama dengan 0,01 mol. Oke, yang ditanya bukan mol, tetapi volume dalam keadaan STP. Ingat rumusnya. Volume sama dengan, mol. Mol sama dengan volume per volume STP. Kalau yang ditanya adalah volume, berarti mol dikali volume STP. Oke, volume STP berapa? 22,4. Oke, molnya 0,01 dikali 22,4, berarti sama dengan 0,224 liter. Jawabnya adalah yang E. Bisa ya? Oke, next.